Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Mega Arya Monika selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja, serta teman-teman sekalian yang telah hadir pada Zoom siang hari ini. Pertama-tama, di sini saya, Siti Rafiatus Solehah, selaku pemandu acara, sekaligus perwakilan dari kelompok 7, ingin memberikan materi yang berjudul tentang pendekatan kognitif behavioral. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama rekan saya, yaitu Halimatus Sadiah. Berikut pemaparan materinya yang akan disampaikan oleh Saudari Halimatus Sadiah. Kepada Halimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan memulai presentasi pendekatan kognitif behavioral. Konteks sosiohistoris. Dasar-dasar dari berbagai aspek perilaku CBT telah diletakkan pada awal 1900-an. Sementara itu, penyempurnaan CBT masih berlanjut hingga hari ini. CBT menekankan peran eksistensial dari kognisi, persepsi, dan keyakinan dalam pemahaman kita tentang dunia. Pada saat yang sama, CBT berorientasi pada tindakan dengan tujuan membantu klien belajar memecahkan masalah. B. Para teoretikus. Dalam CBT, ada beberapa teoretikus. Yang pertama yaitu Plaston dan pengondisian klasik, 2. Skinner dengan pengondisian operan, Ellis dengan REBT, dan Beck dengan terapi kognitif. C. Menggabungkan kognitif dan perilaku menjadi CBT. Sekarang ini ada banyak bentuk terapi yang menggabungkan unsur-unsur kognitif dan perilaku. Terapi realitas seperti REBT, CBT, dan CBT terfokus trauma, multimodal, terapi penerimaan dan komitmen, dan terapi perilaku dialektik, semuanya memiliki akar yang sama. Adapun tahapan perawatan dalam CBT yaitu yang pertama, pengembangan aliansi terapeutik, yang kedua ada mengidentifikasi distorsi dan defisit kognitif, yang ketiga mengatasi distorsi atau kekurangan kognitif, yang keempat pengembangan keterampilan, yang kelima praktik dan generalisasi keterampilan baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Rafiatus. Baik, yang selanjutnya yaitu C, mengatasi CBT untuk anak yang lebih kecil. Agar CBT menjadi efektif dan praktis digunakan pada anak-anak yang lebih kecil, modifikasi untuk mengurangi kebutuhan akan bahasa yang kompleks harus dilakukan. Karena anak-anak yang lebih kecil kurang mahir dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dan dalam memecahkan masalah secara verbal. Teknik berbasis permainan bisa sangat efektif bagi bagian ini secara singkat memberikan ikhtisar tentang bagaimana permainan, bercerita, boneka, dan drama, dan permainan pahlawan super dapat digunakan untuk mengajarkan metafora dan melatih keterampilan dalam CBT. D. Terapi bermain integratif dan kognitif perilaku. Darwin menggabungkan terapi bermain tradisional dengan terapi kognitif perilaku dan teknik-teknik lain untuk menghasilkan kerangka elektrik yang disebut sebagai terapi bermain integratis. Penyatuan teknik-teknik yang sempurna untuk menciptakan pendekatan-pendekatan CBT yang sesuai untuk anak-anak dijelaskan oleh Kennel. Sebagai terapi bermain kognitif perilaku, Cognitive Behavior Play Therapy atau CBPT dalam CBPT merupakan terapi bermain diasumsikan menjadi mode komunikasi utama dengan anak, sarana bagi anak untuk didengar dan dipahami.
CBT terfokus atau trauma. CBT terfokus trauma atau TFCBT adalah proses perawatan yang relatif berjangka pendek, yaitu dari 12 hingga 18 sesi yang dirancang untuk membantu anak-anak, remaja, dan orang tua atau pengasuh mereka yang tidak ania untuk mengurangi dampak emosional dari peristiwa traumatis. F. Terapi perilaku dialektis pada remaja. Terapi perilaku dialektis atau dialectic behavior therapy atau DBT dikembangkan untuk digunakan dengan klien yang memiliki gangguan borderline personality oleh Marshall Linehan, seorang psikolog yang telah belajar mengatasi gangguan borderline personality-nya sendiri. Saat digunakan dengan modifikasi untuk remaja, ia disebut sebagai DPTA. G. Teknik-teknik kreatif untuk menggunakan CBT pada anak-anak dan remaja. 1. Bermain atau game. 2. Cerita. 3. Drama dan permainan boneka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian ada yang kurang paham dari materi kami, silakan dipertanyakan, baik melalui kolom chat maupun secara langsung. Baik, terima kasih kepada teman-teman, kepada Devita Rahmatun, Lulus Satriani, Rahma Salsabila, dan Nadia Dwi Saputri. Berikan kami beberapa waktu sesaat untuk mencari jawaban. Eksperiensial. Teknik mengajar dengan permainan sangatlah efektif untuk menjelaskan suatu pengertian yang bersifat abstrak dan konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu juga, permainan sebagai suatu aktivitas yang dapat membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Begitu Rahma Salsabila. Jawabannya dapat diterima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Halimatus. Sama-sama. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devita Rahmatun, di mana pertanyaannya yaitu, seperti yang kita ketahui, kognitif behavioral itu didasarkan pada belief atau keyakinan. Lalu bagaimana jika orang tersebut tetap bersikeras mempertahankan beliefnya? Misalkan pada anak yang terus anxiety dan yakin kalau dia sakit. Padahal ketika diperiksa nggak ada penyakit. Berdasarkan soal yang diberikan Devita, gejala yang disebut mengarah pada gangguan mental berupa obsessive compulsive disorder atau di mana obsessive compulsive disorder itu merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan obsesi atau perilaku berulang atau
komplusi. Perilaku berulang seperti mencuci tangan, menghitung, memeriksa, atau membersihkan sering dilakukan dengan harapan dapat mencegah hal buruk terjadi. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan terapi kognitif behavioral terapi atau CBT, berfokus pada pelatihan otak untuk berpikir dan bertindak secara berbeda terhadap stres. Pikiran seperti ini, bagian otak Anda yang mencegah masalah dan membuat aturan tentang bagaimana menanggapi masalah, mengembangkan kesalahan, dan melalui CBT. Kita dapat mendeteksi kesalahan itu dan memperbaikinya. Terapi kognitif menggunakan semua jenis strategi yang berbeda untuk mencapai titik itu, termasuk pernapasan dalam, self-talk, jurnal, dan apa yang dikenal dan apa yang dikenal sebagai bermain naskah sampai akhir, semacam eksperimen pikiran di mana kita membayangkan hasil yang skenario khusus untuk terburuk. Membiarkan skenario ini berjalan menunjukkan bahwa meskipun ketakutan terburuk Anda akan menjadi kenyataan, Anda masih dapat menemukan cara untuk mengelola dan mengatasi situasi tersebut. Ada dua cabang utama CBT, yaitu ekspor dan pencegahan ritual atau ERP, dan terapi penerimaan dan komitmen atau ACT. Keduanya memiliki prinsip dan strategi yang sama, namun ACT menambahkan sedikit nuansa. Bagaimana Devita dengan jawabannya? Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih ya Siti atas jawabannya. Sama-sama. Moderator izin menjawab pertanyaan Lulu Satriani. Silakan Halimah. Baik, sebelumnya pertanyaan dari Lulu yaitu bagaimana cara kerja terapi perilaku CBT. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep dari CBT adalah menyadari bahwa pikiran, sensasi fisik, perasaan, dan tindakan merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Pikiran dan perasaan yang negatif bisa membuat kita terus terjebak dalam permasalahan yang sama dan terasa semakin menekan. Maka dari itu butuh adanya pemecahan masalah. Adapun cara kerja terapi CBT dalam membantu klien, yang pertama yaitu mengembangkan aliansi terapeutik. Dalam tahap ini penting bagi konselor agar dapat membangun hubungan dengan klien, agar klien dapat terbuka, saling percaya, dan dapat menghormati. Tahap yang kedua yakni mengidentifikasi distorsi dan defisit kognitif. Setelah aliansi terapeutik terbentuk dan masalah telah teridentifikasi, maka konselor berusaha membuat klien mengidentifikasi kesalahan dalam pikiran mereka dan memahami hubungan antara kesalahan-kesalahan ini dengan perasaan dan perilaku yang mereka alami. Tahap yang ketiga, mengatasi distorsi atau kekurangan kognitif. Setelah distorsi atau kekurangan kognitif terdeteksi, terapis mulai membantu anak mengadopsi cara-cara baru untuk memahami dunia mereka. Tahap yang keempat, pengembangan keterampilan. Setelah kognisi atau keterampilan-keterampilan baru dimodelkan, penting untuk memastikan bahwa anak sepenuhnya memahami dan dapat generalisasi keterampilan baru.